Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khalla wa la quwata illa billah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Sampai-sampai saat sekarang ini ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam kondisi kita diberikan kehidupan, diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan bangunnya kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk memperbaiki kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas satu permasalahan ini memang harus kita mengerti, harus kita pahami, sehingga dalam prosedur pelaksanaan kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah itu berjalan sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita kali ini kita akan sedikit berbicara seputar menghadapi fitnah daripada akhir zaman yang kita sudah jalani dan kita berada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bahwa sesungguhnya fitnah akhir zaman itu adalah merupakan ujian yang besar, dan ini akan dihadapi oleh umat Islam sebelum datangnya hari kiamat yang pastinya kita ketahui seperti demikian. Maka fitnah ini dia bisa berupa godaan, kemudian juga bisa berupa ujian, bahkan sampai tingkatan kesulitan yang akan menguji keimanan setiap individu dari diri kita. Nah, Al-Quran dan hadis telah memberikan panduan bagi kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi fitnah tersebut, sehingga langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa menjalani kehidupan kita, kemudian kita mampu menghindarkan diri kita daripada fitnah akhir zaman ini adalah yang pertama dengan menguatkan pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita pada firman-Nya tepat pada Quran surat Ali Imran ayat ke-102. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan kualitas imanmu menjadi takwa di akhir zaman ini, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir zaman ini jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam kondisi kamu memang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada penyampaian ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, itu bagi setiap muslim memiliki kepentingan untuk memperkuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan demikian maka hati kita akan jauh lebih kuat untuk menghadapi ujian yang berat dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan duniawi yang terjadi pada akhir zaman ini.
Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memperkuat pondasi keimanan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah berpegang teguh pada Quran dan Sunnah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agar kita bisa terhindar daripada fitnah akhir zaman ini, maka kita harus perhatikan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika kalian tidak mau tersesat, tidak mau terzolimi, tidak mau terpengaruh di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka berpegang teguhlah kalian kepada kedua perkara itu. Apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kitabullah, yaitu Al-Qur'an, kemudian sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus kita jaga dengan baik, harus kita pelihara dengan baik dalam konsep memegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh lari daripada Al-Quran, kita tidak boleh lari daripada Sunnah, dan tentu ijma para ulama, kesepakatan para ulama yang berdasarkan Quran dan Sunnah yang harus kita ikut dan kita jalani sebagaimana perintah daripada baginda Rasulullah SAW untuk kita laksanakan hal tersebut. Lalu yang ketiga, kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk berlindung daripada fitnah Dajjal. Salah satu fitnah terbesar yang nanti kita dapatkan di akhir zaman ini. Kemudian dijelaskan kepada kita dalam penyampaian konsep yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang doa ini kita tentu diperintahkan untuk membacanya pada tahiyat terakhir kita. Ya, kita selalu membaca doa ini pada tahiyat terakhir kita sebelum kita mengakhirkan salam daripada pelaksanaan salat itu. Apa maksud daripada bacaan ini? Tentu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu tentunya dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih Dajjal. Ini jelas-jelas disampaikan kepada kita melalui hadis riwayat Muslim. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna doa yang baru kita dengarkan adalah merupakan bagian dari perlindungan kita dalam menghadapi fitnah yang berkembang di akhir zaman ini. Ya, terutama fitnah Dajjal yang akan membawa kita kepada keburukan yang besar. Maka mari kita hafalkan doa tersebut sebelum kita salam, maka kita tambahkan doa itu dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dihafal ya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian kita membacanya pada akhir daripada pelaksanaan salat kita sebelum kita melaksanakan salam ke kanan dan ke kiri. Lalu yang keempat, agar kita dapat terhindar daripada fitnah akhir zaman ini, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga persaudaraan dan kesatuan umat. Ya, menjaga persaudaraan dan kesatuan umat. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah memberikan ketegasan kepada kita, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Tujuan daripada
pembahasan ayat ini memiliki makna persaudaraan dan kesatuan umat Islam, itu adalah benteng yang kuat dalam menghadapi fitnah. Perpecahan hanya akan memperlemahkan umat Islam dan memudahkan musuh untuk menebar fitnah di tengah-tengah kita. Maka hindari daripada pertengkaran, perselisihan, kemudian saling menjatuhkan antara satu yang lain, yang mengakibatkan tidak terjaganya persaudaraan dan kesatuan umat Islam di antara kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menjaga persaudaraan dan kesatuan di antara umat Islam agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yang harus kita perhatikan agar kita terhindar daripada fitnah akhir zaman ini adalah menjaga akhlak dan adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita betapa pentingnya menjaga akhlak dan adab dalam kehidupan kita. Dalam hadis riwayat Ahmad disampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu li'utammima maqarimal akhlak." Nabi menegaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Memberikan pengertian kepada diri kita bahwa dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, akhlak yang baik akan menjadi pelindung diri dari pengaruh buruk. Seorang muslim harus selalu menjaga perilaku dan adab agar terhindar dari godaan fitnah dunia. Makanya hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham dan kita mengerti bahwa fitnah akhir zaman ini adalah merupakan ujian yang harus dihadapi, tentunya dengan kesabaran, dengan keimanan yang kuat, kemudian keteguhan dalam mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah, dengan memperkuat iman, kemudian kesabaran, keteguhan, dan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, kemudian kita memiliki akhlak yang mulia, maka insya Allah kita akan mampu menghadapi segala fitnah yang datang bertubi-tubi menghadapi diri kita pada akhir zaman ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita daripada fitnah akhir zaman ini sampai kita benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan kepada kita agar kita mampu melatih dalam proses penguatan keimanan kita, kemudian kesabaran kita, keteguhan hati kita, lalu memperbaiki akhlak kita dengan sebaik-baik mungkin agar bisa melindungi diri kita daripada fitnah akhir zaman ini. Semoga apa yang kita dengarkan bisa memberikan masukan dan manfaat kepada diri kita semua. Yang terpenting adalah poin-poin yang sudah kita dengarkan bisa menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, agar kita tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW sehingga kita terselamatkan daripada fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, mari kita selalu senantiasa menguatkan pondasi keimanan kita agar benar-benar diberkahi dan dirahmati Allah dan terhindar daripada fitnah akhir zaman ini. Kemudian yang kedua, tentu kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berlindung daripada fitnah Dajjal. Lalu yang keempat, kita berusaha untuk menjaga persaudaraan dan kesatuan umat agar tidak terpecah belah, agar tidak terprovokasi dengan keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan keimanan kita menjadi lemah dan kita termakan dengan fitnah dunia yang begitu kejam di akhir zaman ini. Dan yang terakhir, kita diperintahkan untuk menjaga akhlak dan adab kita dalam kehidupan sehari-hari agar kita juga mampu untuk menghadapi fitnah di akhir zaman ini yang begitu berat yang kita rasakan secara seksama.
Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.